Ya. FYP For Your Pagi bersama Joyce Manurung. Oke. Kita akan meminta Mbak Joyce untuk mengomentari dan memberikan analisa dari video-video berikut ini ya. Dari sisi pakar ekspresi. Coba kita lihat video pertama nih. Ini statement Lesti nih. Coba kita lihat statementnya Lesti saat mencabut mobil. Bagaimana Mbak Joyce? Kalau kita lihat ini sebuah statement yang sebenarnya umum ya. Suami saya adalah bapak dari anak saya. Itu adalah pernyataan yang umum. Jadi tidak memberikan sebuah makna. Oke. Lalu yang kedua kita lihat saat menyampaikan informasi itu ada jeda waktu yang cukup panjang dipakai. Saya. Betul. Di situ ada proses mengkonstruksi sebuah pernyataan yang sifatnya normatif. Jadi mampu diterima publik. Nah dengan statement seperti itu tidak akan mungkin ada perlawanan, tidak ada mungkin friksi di dalamnya. Dan itulah pernyataan yang paling bisa diterima oleh semua orang. Apakah itu alasan sebenarnya? Kita tidak tahu. Oke. Kita lihat tayang berikut, boleh? Ini lagi nih, tanggapan ayah Lesti. Ketika Lesti mencabut gugatan. Kita lihat, ayo selanjutnya. Iya. Nah. Mana? Yang bagus Kita kan mau ya? lihat ekspresi ayahnya. Ekspresi ayahnya. Nah tadi kan ketika Lesti mencabut gugatan ada ayahnya di samping. Ada ekspresinya itu yang... Itu kalau saya tidak mengenal ayahnya secara langsung. Tapi kalau dari beberapa media yang kita lihat, memang cara ayahnya mengekspresikan seperti itu. Ya, jadi di awal sebelum ayahnya bicara itu Lesti menarik bibirnya. Nah menarik bibir ini upaya sebenarnya menyatakan gitu ya, ini ayah saya akan ngomong apa seperti yang saya harapkan nggak? Nah ketika ayahnya mengatakan bahwa ketika dia datang langsung memeluk dan memaafkan saya, itu lepas bibirnya. Dan dia begini, artinya dia lepas, yes seperti yang saya harapkan. Terus ada ngusap-ngusap. Iya, mengelus itu touching behaviors termasuk dalam bentuk adapters dalam bahasa tubuh ya. Tujuannya apa? Di momen itu orang yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan situasi. Dia merasa tegang, merasa anxious, cemas di situ dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dengan menyentuh itu memberikan kelegaan pada yang bersangkutan. Kepada bapaknya? Kepada dirinya sebenarnya. Lestinya? Iya. Oke, bapaknya sendiri bagaimana ketika menyampaikan? Kalau saya melihatnya pernyataan ini relatif berat disampaikan ya, bukan sesuatu yang sifatnya alamiah kemudian menenangkan, bukan seperti itu. Jadi ini pernyataan yang tanda kutip kembali dikonstruksikan secara normatif untuk bisa tampil di publik dan menjadi penerimaan dari publik. Oke. Benar gak yang disampaikan oleh ayahnya? Apakah itu untuk supaya anaknya lebih tenang saja? Bisa jadi, itu bisa jadi salah satu tujuan atau memang sudah dibuat perencanaan bahwa inilah statement-statement yang harus disampaikan ke publik. Gitu, sudah dirancang sedemikian rupa. Oke, dan ini juga ada lagi video permintaan maaf dari Bilar. Ayo. Bagaimana ekspresinya? Silakan Mbak Joyce dilihat ya. Iya, di depan itu ada pernyataan bahwa saya sangat mencintai istri saya dan saya ingin melindungi keluarga saya. Itu gesturnya belum bermain, namun ketika dia mengatakan sebagai manusia biasa saya tidak luput dari kehilafan, ini nempel di dada. Ini dalam bahasa tubuh disebut dengan adapters. Jadi menyentuh diri itu menyatakan bahwa ada situasi yang tidak aman, tidak nyaman buat dia. Jadi mungkin dia tidak mudah menyampaikan hal itu sehingga dia perlu melindungi dirinya. Dan ketika disambung dan itu juga ada rentang waktu tertentu. Di sini proses alamiahnya justru muncul. Kalau tadi itu sebuah statement yang dirancang, nah ketika dan itu sesuatu sudah lebih alamiah. Ada anggukan kepala, artinya dia setuju dengan apa yang disampaikannya pada saat itu. Yang sebelumnya direncanakan? Kemungkinan itu direncanakan, karena pernyataannya normatif ya. Oke. Namun ketika dan itu disambung dengan kalimat, itu ada jeda waktu 2-3 detik, inilah yang sebenarnya natural kemudian muncul. Saya setuju dengan apa yang saya sampaikan, setuju ya. Tadi ngomong apa sih dia dan apa sih? Dan kehilafan itu saya mohon maaf atas kehilafan. Aduh, mudah-mudahan benar ya, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Tapi kembali lagi bahwa yang perlu dipahami oleh siapapun, perilaku kekerasan ini bukan sesederhana kita meminta maaf. Gitu. Nah indikator permintaan maaf yang sepenuh hati sesungguhnya benar-benar niat untuk merubah diri itu bisa terlihat nggak?
Nah, kalau kita bicara soal kejujuran dan ketulusan, itu sebuah sistem nilai. Jadi nilai nggak bisa sesederhana dibaca dari apapun yang ditampilkan. Namun kita bisa lihat nanti di beberapa kondisi, di media, di wawancara, kalau itu muncul perilaku yang sama, kita bisa membaca kecenderungan. Apakah itu benar-benar memang alamiah muncul dari dalam dirinya. Oke. Nah, ini juga ada video lagi. Saat Baby Z waktu di Mekah bertemu Lesti. Ya. Kita lihat ya bagaimana Oh, oke. ekspresinya, apakah bisa kita baca juga yuk. Saya mungkin nggak tahu ya statementnya pada saat itu bicara apa, karena bahasa tubuh itu kan berkaitan dengan momennya, apa yang disampaikan gitu ya. Namun kalau kita lihat Lesti itu kan memeluk Baby dengan erat sekali. Jadi ini memang menandakan dia dalam posisi yang tidak berdaya sehingga membutuhkan perlindungan, pendampingan dan ingin bergantung gitu di momen itu ya. Cuman nggak disampaikan secara verbal, itu yang saya lihat, dan dia lebih tenang di sini, gitu, lebih tenang di sini, gitu ya. Oke. Jadi kelihatan memang ekspresinya tidak menunjukkan satu ketegangan di momen itu. Oke, sebentar. Sebelum kita masuk ke segmen ini, tadi kita sempat ngobrol. Iya. Boleh sampaikan nggak ketika sang pelaku dengan sang korban, kemudian ada... Iya. Iya, memang kalau secara psikologis kita melihat bahwa perilaku kekerasan ini sifatnya berulang ya, sebuah seperti lingkaran setan kalau menurut saya. Oke. Jadi ada sebuah pola kekerasan dan penyesalan yang terus-menerus akan berulang, yang disebut dengan traumatic bonding. Oke. Nah, di mana kalau orang melakukan kekerasan, si korban kan tersiksa, dia stres. Tapi ketika itu juga diiringi dengan perlakuan baik, manis, meminta maaf, berjanji nggak akan melakukan kembali, mungkin memeluk, mencium dan sebagainya. Bagi korban ini hadiah yang luar biasa yang bisa memunculkan rasa bahagia, bahkan bisa banjir hormon-hormon bahagianya. Nah, manusia itu ketika berada di situasi terancam seperti ini, dia akan mencoba mencari mana yang bikin dia bahagia. Sehingga ada kalanya secara tidak disadari dia bisa memisahkan mana memori yang gak enak dengan rasa bahagianya. Yang dia fokuskan rasa bahagia. Sehingga dia tanda kutip akan candu dengan rasa bahagia ini. Betul. Dan dia akan terus mengharapkan bahwa orang ini akan baik, akan terus mencintai saya, akan terus ada dengan saya. Aduh. Dan jadi yang terganggu tanda kutip adalah dua-duanya jadinya? Dua-duanya perlu mendapatkan bantuan dan pendampingan secara psikologis. Oke. Istilah ini tadi apa? It takes two? It takes two to tango. To tango. Oke. Nih selanjutnya nih ada tayangan respon netizen soal Lesti mencabut gugatannya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Maka Sandra ternyata dimakan Bon Jovi. Happy anniversary Ibunda Nagita dan Arafi. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Raffi dan juga Gigi, happy anniversary, mudah-mudahan selalu bahagia dan juga diberikan rezeki yang berlimpah dan juga bisa menjadi contoh buat keluarga-keluarga lain, keluarga muda khususnya di seluruh Indonesia. Oke, sakinah mawaddah warahmah. Oke, top, mantap, is the best. Kenapa ada kata kaget? Top, mantap, is the best. Itu tuh kalau ada orang minta videografi, endnya pasti gitu. Top, mantap, is the best. Enggak, jadi satu hari itu kan yang minta ucapan salam itu kan kadang bisa Banyak, 50 ya. orang. Jadi ya salam, selamat ulang tahun buat ini panjang umurnya, saya selalu murah rezekinya. Top, mantap, is the best. Biar cepet, tak bisa. Ini lagi, ya, biar cepat. Tapi happy anniversary buat Terima kasih. Terima kasih ya. Keberapa sih? Nah, 8 tahun. 8 tahun. Rencana sampai berapa tahun sih? Ya selama ya, ini tidak sembarangan aja. Tinggal dijawab aja. Tapi istri aku belum pulang nih ya. Di mana sih? Yang nonton Korea, Ya nonton Allah. Blackpink. Tadi Aku udah nanya boleh gak sih ke aku kan 8 tahun nih rumah tangga. Ya aku cuma mau nanya nih yang pernah. Gimana kalau A lagi menghadapi situasi di rumah yang lagi panas. Terus bagaimana gitu loh, misalnya kayak Gigi lagi marah-marah. Cara A menahan lagi emosi banget ya gimana? Kalau aku tuh sama Gigi, kalau salah satu di antara kita lagi marah banget, yang satunya pasti diem dan pergi. Nah itu, jadi misalnya nih, aku lagi marah banget. Wah, satu dia pergi. Ya. Gigi sekarang lagi pergi. Bukan, maksudnya ini nggak ada, ini kan nonton Blackpink. Oh, Maksudnya- dah. Gigi lagi Blackpink. Berarti lagi kemana? Ke Korea. Oke, akan ada kejutan untuk Raffi Ahmad sesaat lagi tetap di sini. Apakah dia datang? Korea pagi. Nggak mungkin, dia marah lah.